Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membawakan presentasi mengenai materi tentang relational database. Sebelumnya, perkenalkan saya Saiful Nur Hidayat dengan NIM 23444 2008. Kemudian ada teman saya Diah Elisa Inzani dengan NIM tersebut, dan ada Devi Purbosari dengan NIM tersebut. Yang pertama yaitu apa itu relational database. Dalam relational database, kumpulan data disimpan dalam suatu tabel. Lalu, dalam suatu tabel terdapat baris dan kolom. Misalnya, kita memiliki kumpulan data mahasiswa suatu universitas. Jika disimpan dalam tabel seperti ini bentuknya. Nah, pada tabel tersebut, tiap barisnya memiliki banyaknya data mahasiswa. Bisa dilihat ada 3 baris yang berarti kita memiliki 3 data. Adapun kolom yang mendefinisikan banyak nilainya. Bisa dilihat ada 3 kolom yakni NIM, kemudian ada nama dan nomor telepon. Jika kita ingin membuat aplikasi yang ada hubungannya dengan suatu universitas, tentu data mahasiswa ini tidaklah cukup. Ada banyak data-data lainnya. Misalnya data dosen, fakultas, mata kuliah, semester, dan yang lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah data tersebut dimasukkan dalam satu tabel yang sama dengan mahasiswa? Jika kamu pernah pakai seperti Excel, maka bisa saja kamu menjawab, ya nggak masalah. Ya, dalam relational database, jikalau kita berurusan dengan banyak data, menyimpannya dalam satu tabel itu sangat dilarang ya. Menyimpan banyak data dalam satu tabel itu bisa menyebabkan problem yang bernama duplikasi data. Jadi data-data yang ada itu bisa terduplikasi. Perlu kalian ketahui bahwa salah satu manfaat dari relational database adalah untuk mengurangi adanya duplikasi data. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya menggunakan satu tabel. Nah, berikut. Coba perhatikan implementasi data mahasiswa dan jurusan dalam satu tabel di bawah ini. Ada mahasiswa, nama, nomor telepon, jurusan, kemudian ada mahasiswa 1, 2, 3, dan yang lainnya. Dari tabel tersebut ada duplikasi data di dalamnya. Yang mana sih? Nah, ada duplikasi datanya itu bagian teknik informatika itu kan ada double. Nah, solusi yang ditawarkan dari relational database adalah memecah kumpulan data tersebut menjadi beberapa tabel. Nah, lihat coba slide selanjutnya di gambar yang mahasiswa nih. Nah, ini di sini tuh jadinya dipisah gitu, dipecah. Nggak jadi satu lagi karena adanya double. Sekarang udah nggak double. Dari tadi itu kita bicara tentang duplikasi data, seakan penting banget ya. Sepenting itukah? Bahayakah itu kalau ada duplikasi data atau banyak duplikasi data? Nah, perlu diketahui bahwa banyak data itu sifatnya dinamis atau berubah-ubah. Contohnya adalah kayak data alamat. Misal kayak ya yang begitulah, data alamat dan yang lainnya. Dan data yang berubah-ubah tersebut tentunya database harus disimpan dalam data yang update juga gitu. Jika misal kayak ada 1000 data yang duplikat gitu, perubahan data juga ada bisa 1000 data juga. Jadi satu duplikat satu data, 1000 duplikat 1000 data. Bahkan bisa aja kalau duplikasi data itu bisa sampai jutaan, itu malah banyak. Karena banyak duplikasi jadinya bisa makan waktu dalam memperbaikinya. Nah, pertanyaannya, mengapa kecepatan dalam pemrosesan database itu penting? Tentu saja penting karena pengguna pun atau orang yang sebagai pengguna database ini pasti merasa lebih efisien dan lebih cepat jika kita menggunakan pengaplikasian database tersebut. Baik. Kemudian di sini ada primary key dan foreign key. Ada dua hal yang sebelum sempat dibahas tadi ya, tentang primary key atau biasa disingkat sebagai PK dan foreign key atau FK. Mari kita bahas. Nah, di sini ada gambar dua ya. Di sini tuh primary key pada dasarnya adalah nilai unik yang mewakili suatu data. Contoh dari primary key yang tadi itu
yang di data mahasiswa ini kan saya kasih kode itu di bagian NIM. NIM dari mahasiswa itu pastinya beda-beda kan, setiap mahasiswa punya NIM masing-masing. Jadinya itu sebuah primary key dari data tersebut, dari tabel tersebut. Begitu. Kemudian kalau di contoh selanjutnya itu ada tentang foreign key. Nah, foreign key dengan foreign key lah suatu tabel mampu memiliki relasi dengan tabel lainnya. Pada dasarnya FK adalah nilai yang mereferensikan dari data lain. Nah, contoh di tabel mahasiswa itu bisa dilihat bahwa ada FK kode jurusan di sana. Ini bikin tanda bahwa data mahasiswa memiliki relasi dengan data jurusan. Bisa diartikan karena mahasiswa dengan NIM mahasiswa 01 memiliki kode jurusan J01, maka mahasiswa 01 adalah mahasiswa jurusan teknik informatika. Nah, dengan adanya primary key dan foreign key dapat terjadi relasi antar tabel dengan baik, tergantung dari relasinya itu sendiri. Bisa jadi satu tabel memiliki lebih dari satu FK, tapi satu tabel pasti hanya cuma satu primary key gitu. Selanjutnya ada tampilan logis dan fisik data. Pada sistem berbasis file, programmer perlu mengetahui di mana dan bagaimana data disimpan. Misalnya, jika seorang programmer ingin membuat laporan yang menampilkan nomor pelanggan, batas kredit, dan saldo saat ini, dia harus tahu di posisi mana data tersebut disimpan dan berapa panjangnya. Misalnya, nomor pelanggan ada di posisi 1-10. Selain itu, dia juga perlu tahu format data tersebut apakah berupa angka atau teks. Nah, tugas membuat laporan ini tuh bakal sulit jika beberapa file itu berbeda karena data tersebut tidak saling terhubung. Di sini ada juga tata letak rekaman adalah dokumen yang menjelaskan tentang data apa saja yang disimpan dalam sebuah file, termasuk urutan, panjang, dan jenis data yang ada di dalamnya, seperti pada file piutang. Nah, contohnya ada pada tabel di bawah ya. Nah, di situ ada kolom customer number atau nomor pelanggan. Nah, itu tipenya ada numerik, simbolnya adalah N. Nah, itu ada di posisi kolom 1-10. Selanjutnya ada customer name atau nama pelanggan. Nah, itu tipenya ada alfanumerik atau simbolnya A ya. Nah, posisinya itu ada di kolom 11-30. Selanjutnya ada address atau alamat. Tipenya alfanumerik, simbolnya adalah A, berada di posisi kolomnya 31-60. Selanjutnya ada kredit limit atau batas kredit, tipenya adalah numerik, simbolnya adalah N, dan posisinya berada di kolom 61-68. Selanjutnya ada balance atau saldo, tipenya adalah numerik, simbolnya adalah N, dan posisinya berada di kolom 69-76. Nah, simbol A ini itu menunjukkan data alfanumerik atau kombinasi huruf dan angka. Sedangkan simbol N di sini itu menunjukkan data numerik atau angka saja. Nah, posisi ini menunjukkan kolom di mana data disimpan dalam file. Nah, ini tuh tabelnya bisa membantu programmer dalam memahami struktur data untuk keperluan pemrograman atau pengelolaan file. Nah, ini selanjutnya ada tampilan logis dan juga tampilan fisik. Tampilan logis di sini adalah cara orang memahami hubungan data, misalnya seorang manajer melihat informasi pelanggan dalam sebuah tabel. Sedangkan tampilan fisik lebih mengacu pada cara data disusun dan disimpan secara fisik dalam sistem komputer. Perangkat lunak manajemen berbasis data atau DBMS menghubungkan kedua tampilan ini sehingga pengguna dapat mengakses atau mengubah data tanpa perlu tahu bagaimana data disimpan secara fisik. Dengan cara ini juga, tampilan logis dapat diubah tanpa mempengaruhi penyimpanan fisik dan administrator dapat mengubah penyimpanan fisik untuk meningkatkan kinerja tanpa mengganggu pengguna. Sebagai contoh, seperti gambar di bawah ini ya.
Nah, di tabel bawah itu ada dua ya, tampilan logis, ada user A dan juga user B. Nah, perbedaannya di sini adalah user A yaitu melihat data berupa akun yang telah jatuh tempo, termasuk informasi nama, saldo, dan jumlah hari keterlambatan. Sedangkan user B yaitu untuk melihat data dalam bentuk grafik penjualan Oktober berdasarkan wilayah North, East, West, dan South. Nah, peran DBMS di sini adalah untuk menerjemahkan permintaan dari tampilan logis pengguna ke dalam instruksi spesifik tentang data mana yang perlu diambil dari database. Misalnya, jika user A meminta informasi jatuh tempo, DBMS akan mengambil data relevan dari database sesuai kebutuhan. Nah, ini juga ada interaksi dengan sistem operasi. Nah, ini tuh untuk menerjemahkan permintaan DBMS menjadi instruksi untuk mengambil data secara fisik dari perangkat penyimpanan. Nah, interaksi dengan sistem operasi ini di sini ada ini ya tulisannya operating system. Terus selanjutnya ada database. Nah, itu adalah semua data yang diminta oleh pengguna tersimpan di dalam database. DBMS bertugas mengelola data ini dan memberikan akses sesuai permintaan pengguna. Jadi DBMS ini memungkinkan pengguna yang berbeda melihat data yang sama dengan cara yang berbeda sesuai kebutuhan mereka. Hal ini membantu pengambilan keputusan tanpa mempengaruhi data asli dalam database. Selanjutnya ada skema. Nah, skema ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada skema eksternal, skema konseptual, dan juga skema internal. Nah, skema eksternal di sini adalah tampilan data yang dilihat oleh pengguna yang disebut subskema. Selanjutnya ada skema konseptual adalah pandangan umum tentang seluruh basis data yang mencakup semua data dan hubungan antar data. Ini adalah pandangan dari administrator basis data atau DBA. Selanjutnya ada skema internal, yaitu menggambarkan bagaimana data disimpan dan diakses seperti tata letak rekaman dan indeks, seperti tabel di samping. Nah, pada bagian atas sendiri itu ada external level. Nah, external level ini sendiri adalah level eksternal atau tampilan logis dari sebagian data yang dilihat oleh pengguna. Nah, ini tuh misalnya user A hanya melihat data tertentu, sedangkan user B melihat data yang berbeda. Tujuannya adalah memberikan akses spesifik berdasarkan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, di bawahnya ada conceptual level, yaitu adalah level konseptual. Nah, ini itu adalah pandangan menyeluruh terhadap seluruh data dalam database. Pada level ini itu berisi semua elemen data dan hubungan antar elemen. Ini itu biasanya digunakan oleh database administrator atau DBA tadi ya, untuk mengelola database secara keseluruhan. Nah, ini itu contohnya ada hubungan antara inventaris, penjualan, pelanggan, dan juga penerimaan kas yang didefinisikan di sini. Selanjutnya ada internal level atau level internal. Nah, di sini itu dideskripsikan detail tentang bagaimana data disimpan secara fisik. Nah, ini itu biasanya berisi informasi seperti layout rekaman, definisi, alamat, dan juga indeks. Contohnya ada rekaman inventaris mencakup nomor item atau integer, terus ada deskripsi, dan juga biaya atau mata uang. Nah, hubungan antara level ini itu kan ada mapping. Nah, ini itu dilakukan untuk menghubungkan tampilan eksternal atau logis dengan level konseptual dan internal. Nah, DBMS ini sendiri adalah menerjemahkan permintaan pengguna dari level eksternal ke level internal untuk mengakses data secara fisik. Nah, selanjutnya ada data dictionary ya. Nah, ini tuh biasanya mencakup laporan untuk programmer, perancang, dan juga pengguna. Nah, ini tuh bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, data di bawah ini itu tabel di bawah merupakan contoh data dictionary yang merupakan dokumen yang berisi deskripsi mendetail tentang elemen data dalam sistem database. Nah, penjelasannya itu yang pertama ada data elemen. Nah, data elemen ini adalah seperti customer ID, customer name, address atau alamat, dan juga credit limit seperti tadi, dan juga balance. Selanjutnya ada deskripsi.
Deskripsi di sini adalah penjelasan tentang elemen data. Yang pertama seperti customer ID. Nah, ini itu untuk identifikasi unik untuk setiap pelanggan. Selanjutnya ada customer name atau nama lengkap pelanggan. Yang ketiga ada address atau informasi alamat pelanggan, jalan seperti jalan, kota, negara bagian atau kode pos. Selanjutnya ada credit limit ya, atau batas kredit maksimum yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya ada balance atau saldo yang harus dibayar pelanggan berdasarkan pembelian kredit. Nah, selanjutnya di sini juga ada record in which contained. Nah, ini itu tabel untuk menunjukkan di mana elemen data ini disimpan, misalnya dalam catatan A atau R untuk catatan pelanggan. Selanjutnya ada source ya. Nah, di sini itu adalah sumber dari mana data diperoleh. Contohnya, misal dari aplikasi kredit atau daftar nomor pelanggan. Selanjutnya ada field length atau panjang maksimal dari elemen data. Nah, ini itu contohnya ada customer ID memiliki panjang 10 karakter. Seperti ini ya yang di tabel ini. Kan itu ada field length-nya 10. Terus ada tipenya. Nah, tipenya seperti tadi ya, numerik terus simbolnya tadi M. Selanjutnya ada program in which use. Nah, ini adalah program-program yang menggunakan elemen data tersebut seperti pembaruan file pelanggan, analisis kredit, dan pemrosesan laporan. Selanjutnya ada output in which contained. Nah, ini adalah laporan atau output di mana elemen data muncul. Nah, ini tuh contohnya ada, misal ada laporan status pelanggan atau laporan penjualan. Selanjutnya ada authorized users atau pengguna yang memiliki otorisasi untuk mengakses elemen data tersebut. Contohnya ini ada D, Dean, dan juga ada G atau G, ada D, Dean, G sama Ellen. Nah, selanjutnya ada other date names atau nama alternatif yang mungkin digunakan untuk elemen data. Contohnya CR limit untuk credit limit. Nah, data dictionary ini membantu mengatur elemen data dalam sistem database, memastikan konsistensi, keamanan, dan akses yang tepat sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada bahasa dalam DBMS. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, yaitu digunakan untuk membuat dan mengatur struktur basis data seperti membuat tabel atau mengubahnya. Contohnya ada create, drop, sama alter. Nah, ini itu biasanya hanya digunakan untuk administrator atau programmer yang berwenang. Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language. Nah, ini itu untuk mengelola data seperti menambah, memperbarui, atau menghapus data. Contohnya ada insert, update, sama delete. Nah, ini itu biasanya untuk pengelola data. Nah, selanjutnya ada DQL atau Data Query Language. Nah, ini itu untuk mengambil dan menampilkan data yang dengan perintah yang sederhana. Contohnya ada select. Nah, ini itu biasanya digunakan oleh semua pengguna. Selanjutnya ada report writer. Nah, ini itu untuk membantu pengguna membuat laporan dengan mudah berdasarkan data yang dipilih. Digunakan oleh semua pelanggan juga. Selanjutnya, database relasional. Basis data relasional adalah kumpulan tabel dua dimensi, di mana setiap tabel mewakili suatu objek yang ingin kita kumpulkan dan simpan informasinya. Setiap baris dalam tabel yang disebut tuple berisi data tentang kejadian spesifik dari suatu entitas. Setiap kolom berisi data tentang atribut dari entitas tersebut. Misalnya, pada tabel 4 2 berisi data tentang inventaris bisnis. Setiap baris berisi data tentang item inventaris tertentu yang dimiliki SNS, dan setiap kolom berisi data tentang atribut spesifik dari inventaris seperti deskripsi, warna, dan harga.
Di sini ada membuat desain database relasional untuk SNS INC. Dalam sistem akuntansi manual, SNS akan mencatat informasi penjualan pada faktur penjualan yang sudah dicetak sebelumnya, yang memberikan pandangan logis dan fisik terhadap data yang dikumpulkan. Penyimpanan fisik data faktur penjualan sederhana, salinan faktur disimpan di lemari arsip. Dampak dari beberapa cara penyimpanan informasi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan semua data dalam satu tabel yang seragam. Kelemahannya yaitu banyak data yang berulang, misalnya data pelanggan dan faktur diulang beberapa kali untuk setiap item yang dijual. Masalahnya yaitu update anomali atau perubahan data pelanggan harus dilakukan di setiap baris terkait yang berisiko menciptakan inkonsistensi. Yang kedua, ada menambah kolom untuk item yang berulang. Pendekatannya, rekam data faktur dan pelanggan satu kali, lalu tambahkan kolom untuk setiap item yang terjual. Kelemahannya, harus menentukan jumlah maksimum kolom untuk item di awal. Jika transaksi memiliki item lebih banyak dari jumlah kolom yang disediakan, data tidak dapat dimasukkan. Solusinya yaitu sekumpulan tabel terkait. Maksudnya, masalah redundansi dan penyimpanan dapat diselesaikan dengan menggunakan database relasional di mana data dibagi ke dalam tabel-tabel terstruktur yang saling terkait. Selanjutnya, persyaratan dasar database relasional. Pertama, setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Maksudnya, dalam database relasional hanya ada satu nilai per sel. Di SNS, setiap penjualan dapat melibatkan lebih dari satu item. Kedua, ada kunci utama tidak bisa nol. Artinya, kunci utama tidak dapat secara unik mengidentifikasi baris dalam tabel jika itu nol atau kosong. Ketiga, kunci asing. Jika bukan nol, harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama pada tabel lainnya. Maksudnya, kunci asing menghubungkan baris dalam satu tabel ke baris di tabel lain. Dan yang terakhir, semua atribut non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasi berdasarkan kunci utama. Artinya, sebagian besar tabel berisi atribut lain selain kunci utama dan kunci asing. Di sini terdapat dua pendekatan untuk desain database. Yang pertama, normalisasi, dimulai dengan mengasumsikan bahwa segala sesuatu awalnya disimpan dalam satu tabel besar. Dan yang kedua ada pemodelan data semantik. Perancang menggunakan pengetahuan tentang proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat diagram yang menunjukkan apa yang harus disertakan dalam database. Diagram ini digunakan untuk membuat sekumpulan tabel relasional yang sudah berada dalam 3NF. Pada pemodelan data semantik memiliki keunggulan yang signifikan. Pertama, menggunakan pengetahuan perancang sistem tentang proses bisnis memfasilitasi desain database pemrosesan transaksi yang efisien. Dan yang kedua, model grafis secara eksplisit mewakili proses dan kebijakan bisnis organisasi dan dengan memfasilitasi komunikasi dengan pengguna sistem. Membantu memastikan bahwa sistem baru memenuhi kebutuhan aktual pengguna. Selanjutnya, membuat query database relasional. Untuk mengambil data yang tersimpan, pengguna melakukan query pada basis data. Query adalah permintaan terstruktur untuk informasi dari basis data. Query Design Grid diakses adalah implementasi Microsoft untuk antarmuka query by example yang dirancang untuk mempermudah proses query. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sistem basis data dan masa depan akuntansi. Sistem database memiliki potensi untuk mengganti pelaporan secara eksternal. Waktu dan usaha yang dapat dipertimbangkan baru-baru ini diinvestasikan dalam mendefinisikan bagaimana perusahaan dapat meringkas dan melaporkan informasi akuntansi ke pengguna eksternal. Keuntungan signifikan dari sistem database adalah kemampuan dalam membuat query ad hoc untuk menciptakan
menyediakan informasi yang dibutuhkan pada pembuatan keputusan. Kesimpulannya, relational database adalah sistem pengelolaan data yang menggunakan tabel 2 dimensi untuk menyimpan informasi. Setiap tabel berisi baris yang merepresentasikan data spesifik dari suatu entitas dan kolom yang mendeskripsikan atribut entitas tersebut. Setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Kunci utama tidak boleh nol, dan kunci asing harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama pada tabel lainnya. Semua atribut non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasi berdasarkan kunci utama. Normalisasi dan pemodelan data semantik merupakan dua pendekatan dalam mendesain database. Query merupakan permintaan terstruktur untuk informasi dari basis data. Kelompok kami mengambil referensi dari buku Accounting Information System edisi 15 by Marshall B. Romney dan dari website Decoding sebagai dasar untuk mendukung pembahasan dan analisis dalam mengerjakan tugas ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan tentang presentasi ini. Mungkin ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di kolom komentar, walaupun aku yakin dari kalian pasti nggak ada yang sampai sini ya. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.